Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sugianti, anggota magang TBMM Humerus Angkatan 16, kelompok magang 2. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan cara menangani kram. Nah, sebelum masuk ke cara penanganan, sebenarnya apa sih kram itu? Jadi, kram merupakan keadaan otot yang mengalami spasme dan kontraksi yang tidak terkontrol, sehingga menimbulkan rasa nyeri. Penyebab dari kram bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, kondisi letih biasanya terjadi saat kita sedang tidur. Kedua, cuaca atau suhu yang dingin. Jadi, suhu yang dingin misalkan di saat kita berenang akan menyebabkan kram dikarenakan pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi sehingga suplai oksigen ke otot akan berkurang dan timbul kram. Yang ketiga adalah panas. Jadi, kram karena panas atau yang disebut juga hot cramps disebabkan karena tubuh kehilangan cairan dan juga garam secara berlebihan. Biasanya dikarenakan aktivitas fisik yang terlalu berlebihan sehingga terjadilah hot cramps. Nah, hot cramps ini akan berlanjut menjadi heat exhausted dan jika tidak segera ditangani akan menjadi heat stroke yang akan berakibat fatal. Selain heat cramps, aktivitas fisik yang terlalu berlebihan akan menyebabkan stitch atau dalam bahasa Jawa biasa dikenal dengan sundukan, yang mana merupakan kram di daerah perut. Sebelum melakukan penanganan spesifik dari kram, pertama-tama lakukan initial assessment terlebih dahulu. Untuk initial assessment terdiri dari DRS ABC. Yang pertama, D. Danger. Jadi, kita harus memastikan bahwa situasi aman bagi diri kita sebagai penolong, korban yang ingin kita tolong, dan juga bagi lingkungan sekitar kita. Kedua, respon. Kita cek respon dari korban. Tetapi, untuk kasus kram, kebanyakan korban berada dalam keadaan sadar. Ketiga, sense for help. Jika dikhawatirkan kita tidak dapat menolong korban yang mengalami kram, kita bisa meminta bantuan dengan orang-orang di sekitar kita, atau bisa juga memanggil petugas kesehatan. Nah, sebenarnya untuk initial assessment dari primary survey masih ada ABC lagi, yaitu airway, breathing, sama circulation. Tapi untuk kondisi kram, pasiennya kan normal dan juga berada dalam sadar. Jadi untuk ABC-nya juga kita kategorikan berada dalam kondisi yang normal. Barulah setelah pemeriksaan initial assessment primary survey-nya selesai, kita bisa langsung melakukan penanganan spesifik dari kram. Langkah yang pertama, posisikan korban dengan nyaman. Selanjutnya, posisikan tubuh kita berlawanan dengan korban. Lalu, gerakan kaki secara perlahan. Selanjutnya, apabila korban memakai pakaian yang ketat, longgarkan pakaiannya. Selanjutnya, berikan obat pereda nyeri, bisa berupa asam ephanamat, atau bisa juga menggunakan obat pereda nyeri seperti yang saya gunakan sekarang. Lalu, oleskan obatnya ke area yang kram. Pijat dengan lembut daerah yang kram. Lalu, kompres dengan air hangat daerah yang kram. Terakhir, berikan cairan elektrolit, bisa dengan memberi minuman air gula dan garam secukupnya. Terakhir, untuk menghindari kram, apa aja sih yang perlu kita lakukan? Pertama, sebelum melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang berat, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kedua, konsumsi makanan yang bernutrisi. Ketiga, penuhi asupan cairan harianmu.
Sekian video penanganan kram dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.